Salam, puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam berita hidup baru New Life News 28. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati, pikiran, rohani kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita nyanyi, Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menuntunku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari engkau memuji Tuhan. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku
ajaib perkasa perbuatan di hidupku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus kau hebat. Mari katakan, Yesus kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku. Amin. Puji Tuhan. Yesus terhebat dalam hidup saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau terhebat dalam kami. Kami mau memuji Engkau senantiasa dalam hidup, dan kami mau mengalami kekuatan Tuhan senantiasa. Berbicaralah bagi kami lewat kebenaran-Mu, kami sudah siap menerimanya. Berkatilah semua pendengar di mana saja berada, supaya firman Tuhan akan masuk dan mengubah hidup kami semua. Kegelapan yang ingin mencuri firman, jadilah kekuatan Kristus Roh Kudus bekerja sekarang. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita bersyukur bahwa kita bisa beribadah hari Minggu. Berapa banyak saudara sudah beribadah dari pagi? Dan kalau saudara juga ada yang ibadah siang, sore, dan malam hari ini saudara bisa ibadah juga lewat berita hidup baru malam hari ini. Saya harap ini akan menguatkan kita semua dan memberi kekuatan baru dalam seluruh kehidupan. Malam hari ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan tentang hidup bergaul dengan Tuhan. Kenapa kita perlu hidup yang bergaul dengan Tuhan? Karena dari sana kita datang. Kita diciptakan oleh Tuhan. Harusnya kita lebih banyak hidupnya bergaul dengan Tuhan. Dan kalau orang punya hidup yang bergaul dengan Tuhan, maka dia akan mengalami yang luar biasa. Jangan kita salah bergaul. Kita bergaullah dengan Tuhan, sebab kekuatan kita akan menjadi kuat kalau kita bergaul dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan ini sangat penting dan menjadi bagian yang saudara. Karena semakin kita bergaul dengan Tuhan, kita semakin bisa serupa dengan Tuhan. Kita makin serupa dengan kehendaknya, rencananya, cara Tuhan. Suami istri kita tahu kalau bergaul terus lama-lama ada kemiripan. Suami mirip istri, istri mirip suami, dalam bentuk wajah juga hampir mirip, dalam bentuk hidupnya. Karena akan ada saling terisi, saling tarik menarik. Dan kalau bergaul yang cukup lama, akan menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Karena itu sangat penting kita hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, bergaul terus dengan Tuhan. Karena apa? Karena disitulah letak segala kekuatan saya dan saudara. Orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang bisa mengerti segala kekuatan dalam hidupnya nantinya. Dan akan semakin kuat, semakin bisa menikmati segala-galanya dengan kekuatan Tuhan. Nah, di sini di dalam firman Tuhan yang akan saya ajak untuk saudara bisa melihat, ada satu pribadi yang hidupnya bergaul dengan Tuhan dan dia mengalami segala yang terbaik, yaitu pribadi yang namanya Henokh.
Di kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24, mari kita baca bersama-sama bagaimana Henokh itu bergaul dengan Tuhan. Jadi bergaul dengan Tuhan yang luar biasa. Di sini kita lihat, Bapak Ibu sudah dapat Alkitab? Mari buka dengan saya Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. 5 tahun ia memperanakan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, ayat 22, selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Luar biasa. Ini adalah satu peristiwa di mana keturunan dari Adam. Henokh ini adalah keturunan ketujuh dari Adam. Dan dia dicatat sebagai orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, dengan Allah. Dan nanti kita lihat hasil-hasilnya luar biasa. Bagaimana dia bisa hidup bergaul dengan Allah dan dia mengalami segala yang beda. Jadi kalau kita hidup bergaul dengan Allah atau dengan Tuhan, maka akan membuat saya dan saudara yang pertama itu, hidup kita itu berbeda dengan kebanyakan orang yang lain. Kenapa berbeda? Jelas berbeda. Mana yang begitu hidupnya dekat dengan Tuhan akan sangat beda dengan orang yang hidupnya tidak begitu dekat dengan Tuhan. Di dalam kehidupan nyata saja kita sudah melihat orang yang dekat dengan Tuhan selalu menjalankan hidupnya, orang yang bergaul dengan Tuhan, hidupnya dengan apa-apa tertuju dulu kepada Tuhan. Semuanya untuk Tuhan dulu. Mulai dengan Tuhan, mengakhiri segala-galanya juga dengan Tuhan. Mau apa saja berdoa, mau apa saja cari Tuhan, cari kehendak Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan pasti berbeda dengan orang yang tidak bergaul dengan Tuhan. Baik dalam segala hal. Karena itu saya dan saudara, mari kita belajar hidup bergaul dengan Tuhan. Karena apa? Akan menjadi perbedaan. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, mereka itu lahir ini mati. Tidak asik sekali didengar ceritanya. Tapi ketika kita baca pada waktu ayat 21 sampai 24, sangat berbeda. Henokh tidak diceritakan hanya lahir, ada anak lalu mati. Kalau yang lain semua ceritanya sama. Setelah Henokh pun juga begitu. Setelah Metusala hidup 180 tahun, ia memperanakan Lamek, dan Metusala masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusala mencapai umur 900 lalu ia mati. Segitu saja ceritanya. Yang tidak begitu bergaul dengan Tuhan, cerita hidupnya itu hampir sama. Orang-orang yang tidak bergaul dengan Tuhan, hidup ceritanya, awal hidupnya, cerita di perjalanan hidupnya sampai matinya, itu hampir lahir, hidup, mati, selesai. Tidak ada cerita dia punya pengalaman hidup yang bersama dengan Tuhan. Karena memang dia tidak bergaul dengan Tuhan. Karena itu saya dan saudara harus bisa membangun hidup yang seperti ini. Hidup yang bergaul dengan Tuhanlah yang harus bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, disitulah letak kekuatan kita. Sangat berbeda ayat firman Tuhan ini sampai kepada Henokh keturunan ketujuh. Dan Henokh ini ditulis di Perjanjian Baru di dalam dua kitab. Kitab Yudas dan Ibrani. Nanti kita lihat di situ. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan itu juga tercatat namanya cukup lama. Bisa diingat, dikenang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang yang bergaul dengan Tuhan, pada waktunya nanti kita juga bisa dikenang yang cukup lama kepada anak cucu keturunan yang akan datang.
Karena kepercayaan kita. Kita hidup di dalam bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan ini adalah sesuatu yang di dalam membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan yang terus-menerus. Itulah yang orang yang bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, dia selalu bisa ingin merenungkan firman dari Tuhan. Selalu ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Bergaul itu kan bersama-sama. Bukan kadang tidak bersama, selalu bersama-sama. Dan inilah yang sangat penting. Di hari-hari seperti ini, hidup saya dan saudara lebih banyak harus bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sumber pencipta saya dan saudara. Tuhan itu sumber kekuatan saya dan saudara. Kalau bisa bergaul dengan Tuhan, kita bisa mengerti segala kehidupan kita di dalam Tuhan. Dan kita bisa dikuatkan senantiasa. Berapa banyak saudara dan saya tidak bergaul dengan Tuhan. Hidupnya bergaul dengan kegelapan. Bahkan masih banyak orang percaya yang hidupnya bergaul dengan kegelapan. Apa-apa, tanya dukun, apa-apa mencari jalan di luar Tuhan. Kalau orang bergaul dengan Tuhan, dia tidak mencari jalan di luar Tuhan. Selalu semua dia cari di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Itu orang yang bergaul dengan Tuhan selalu ingin masuk di dalam kehendak. Dan Henokh berbeda, memang berbeda. Hasilnya luar biasa. Jadi hidup bergaul dengan Tuhan, inilah yang menjadi berbeda. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Dia sangat berbeda dengan angkatan-angkatan keturunan-keturunan yang di atas. Saudara, latihlah hidup kita atau masukkanlah hidup saya dan saudara sebagai orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Ciri orang yang bergaul dengan Tuhan pastilah dia ingin fokus kepada Tuhan. Seluruh hidupnya dia taruh kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia bawa di hadapan Tuhan. Dia berseru di hadapan Tuhan. Dia bersyukur di hadapan Tuhan. Selalu hidup untuk berdiri di hadapan Tuhan. Karena itu saudara dan saya, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Selama masih ada waktu kita hidup di dunia, jadikanlah hidup kita berbeda dengan kebanyakan orang yang lain. Terserah orang yang lain tidak mau berhubungan dengan Tuhan, tidak mau bergaul dengan Tuhan, mau beribadah dengan Tuhan, tidak mau berdoa dengan Tuhan, tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan, tidak usah kita orang-orang itu. Bagi saya dan saudara adalah tetap hiduplah bergaul dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada segala kehidupan. Di dalam Tuhanlah ada segala kemenangan. Di dalam Tuhanlah ada kepastian, kehidupan, kekuatan, berkat apa saja dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala-galanya. Jadi tidak usah peduli dengan apapun. Orang yang bergaul dengan Tuhan, dia selalu ingin menikmati Tuhan selalu. Dan Henokh melakukan hidup yang seperti itu. Berarti apa? Dia berbeda dengan semua angkatan yang lain, keturunan yang lain. Semua diceritakan Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henokh, dan 800 tahun setelah ia memperanakan Henokh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Hanya begitu saja yang dicatat. Apakah saudara dan saya mau hidup dicatat hanya lahir tanggal sekian, hidup seperti ini, lalu mati? Tidak ada cerita bagaimana kita menikmati Tuhan, berjalan dengan Tuhan, menikmati kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhan. Harusnya kita berbeda. Jangan mau dicatat orang yang datang kerja, lahir, mati.
Bukan seperti itu. Tuhan mau kita punya hidup yang berbeda. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, maka akan terjadi hidup kita berbeda dengan kebanyakan orang. Itu yang pertama. Karena tidak banyak orang suka bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan kuasa gelap, bergaul dengan para penjahat. Dan kalau kita salah bergaul, kalau kita mencatat bahwa pergaulan yang buruk akan menghasilkan segala yang buruk. Jadi dari pergaulanlah banyak orang hancur. Ya, sadar atau tidak kita harus tahu. Anak-anak muda sekarang kenapa hancur? Dulu saya juga seperti itu. Karena pergaulan yang buruk terjadi. Kita bergaul dengan teman-teman yang berpikiran yang buruk, kita ikut buruk juga. Terpengaruh. Tapi kalau kita bergaul dengan Allah sumber kehidupan, kita ikut hidup. Kita ikut kuat. Sekarang terserah saudara dan saya. Mau masukkan hidup saya dan saudara dalam pergaulan dengan Tuhan, atau kita hidupnya semakin buruk karena salah bergaul. Tidak lebih bergaul dengan Tuhan, akan berbeda hasilnya. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, akan berbeda juga hidup saya dan saudara. Bukan hidup yang sama dengan dunia ini. Karena itu saya percaya, kalau saudara mau hidupnya berbeda dengan kebanyakan orang, masuklah dalam hidup yang bergaul terus dengan Tuhan. Bergaul terus dengan firman dari Tuhan. Bergaul terus dengan ibadah kepada Tuhan. Maka pasti lama-kelamaan hidup kita menjadi hidup yang berbeda dengan kebanyakan orang. Biarlah orang mau bergaul dengan cara yang, dengan apapun yang lain, tapi saya dan saudara memutuskan hati. Saya hanya mau bergaul dengan Tuhan yang hidup. Berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan pastilah berbeda dengan orang yang tidak bergaul dengan Tuhan. Dan pastilah kita akan mengalami perbedaan yang luar biasa. Dan kita bisa dekat menjadi saksi. Yang kedua yang saya lihat dari firman ini adalah, kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, maka apa yang harus terjadi di sana? Selain kita membuat hidup kita berbeda dengan kebanyakan orang, hidup kita akan menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bisa tenang, jauh lebih bisa bersyukur. Tetapi hal yang kedua, bergaul dengan Tuhan terlihat dari harus lebih banyak waktu untuk Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, setiap waktu dia punya habiskan untuk bergaul dengan Tuhan. Orang yang punya bergaul dengan dengan game, hampir waktunya habis dengan game. Orang yang bergaul dengan dunia ini, hampir habis seluruh waktunya untuk dunia ini. Nah, saudara dan saya bisa hitung, apakah sekarang kita hidup bergaul dengan Tuhan, berapa banyak porsi hidup bergaul dengan Tuhan? Apakah semuanya masuk dalam hidup bergaul dengan Tuhan? Waktu saya kerja, saya pekerjaan, waktu saya melakukan apa saja dalam hidup saya tetap bergaul dengan Tuhan. Maka itulah yang akan menjadikan kita berbeda dengan banyak orang yang lain. Dan itulah porsi yang dimaksud dengan orang yang sedang terus bergaul dengan Tuhan. Lebih banyak waktunya untuk Tuhan. Jangan waktu kita lebih banyak untuk dunia ini, baru kita bilang saya bergaul dengan Tuhan. Paling tidak dalam 24 jam saya dan saudara hidup sehari, paling tidak adalah 2 jam 40 menit kita bisa gunakan waktu itu untuk Tuhan. Maka itu hanya 10% dari waktu kita selama satu hari. 10% saja kita tidak bisa beri untuk Tuhan. Kita bangun tidur, urus rumah, tempat tidur, melakukan aktivitas-aktivitas apapun, tapi sampai kita lupa bergaul dengan Tuhan. Sampai habis waktunya hanya untuk diri kita sendiri, urusan dunia ini.
urusan pekerjaan dan sebagainya. Dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan tidak ada. Mana mungkin kita bisa sebut hidup itu adalah hidup untuk Tuhan, bergaul dengan Tuhan? Tidak. Untuk seorang masuk dalam proses menjadi suami istri atau menikah pun mereka butuh pergaulan yang lama. Untuk pacaran yang lama juga ada. Ada yang pacaran sebentar juga sudah jadi. Tapi pergaulan itu butuh waktu. Dan waktu yang mana yang banyak itulah yang akan menghasilkan hubungan yang kuat. Itu ketika ada orang pacaran jarak jauh, kirim surat, dulu tidak ada zaman WA. Tetapi surat datang, akibatnya gimana? Hasil akhir, nikahnya sama siapa? Sama pegawai pos. Kenapa? Karena tiap waktu dia kirim surat setiap hari, dan dia ketemunya hanya pegawai pos. Dia ketemu kata-kata cintanya dari jarak jauh. Pergaulan yang sebenarnya. Pergaulan yang sebenarnya waktu kita lebih banyak dekat dengan Tuhan. Dan habiskan lebih banyak waktu untuk Tuhan. Dan Tuhan juga akan habiskan banyaknya berkat untuk saya dan saudara. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, berapa lama waktu yang dicatat oleh Alkitab dari pergaulan Henok dengan Tuhan? Dikatakan di situ Henok bergaul dengan Tuhan itu 300 tahun. Luar biasa. Dia hanya hidup 65 tahun untuk beranak cucu dan bekerja mungkin. Di situ kan dicatat ayat 21, setelah Henok hidup 6 perenakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperenakan Metusalah dan ia memperenakan anak-anak lelaki. Jadi 300 tahun itu waktunya dia mulai pergaulan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Lamanya luar biasa. Dia hidup untuk dirinya sendiri 65 tahun selama itu. Tapi setelah 65 tahun itu, dia masuk dalam 300 tahun terakhir, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Mana lebih banyak, saudara tahu? Itu sebabnya saya bilang tadi, orang yang bergaul dengan Tuhan, dia kebanyakan hidupnya dia habiskan untuk dekat dengan Tuhan, berkomunikasi bersama-sama dengan Tuhan. Dan itulah yang sebabnya Tuhan juga sangat dekat dengan Henok. Jangan jauh dari Tuhan. Ciri orang yang bergaul dengan Tuhan selalu ingin datang kepada Tuhan. Selalu apapun dia datang kepada Tuhan. Lewat doa, lewat pujian, lewat ibadah, lewat semua kesempatan dia gunakan untuk datang kepada Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Percaya Tuhan. Henok dikatakan 300 tahun bergaul dengan Tuhan. Bukan waktu yang singkat. Waktu yang lamanya luar biasa juga. Dan berbeda, 65 tahun tidak dengan Tuhan, tapi 300 tahun dengan Tuhan. Kita sudah hidup hanya 80 tahun, Alkitab kata. Berapa tahun kita habiskan dengan Tuhan? Saudara yang bisa tahu masing-masing. Apakah sudah begitu intens hubungan saya dan saudara dengan Tuhan? Atau kebanyakan waktu untuk Tuhan pun diambil untuk pekerjaan lah. Sekarang syukurnya tidak ada alasan lagi untuk pekerjaan. Karena corona semua kerja di rumah. Lebih banyak waktu, harusnya bisa lebih tenang, bisa lebih fokus ke Tuhan. Ambil keadaan ini. Saya dengan keadaan ini saya makin bisa fokus merenungkan firman dan bisa berbagi juga.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadi bergaul dengan Tuhan membuat hidup kita berbeda, yang pertama. Yang kedua, sudah pasti berbeda. Yang kedua, sudah pasti membuat kita harus lebih banyak waktu. Dengan bergaul dengan Tuhan, otomatis seorang yang bergaul dengan Tuhan hampir sama dengan kita bergaul dengan istri kita, lebih banyak dekat dengan istri kita. Itu yang namanya bergaul. Bukan bergaul seminggu sekali, lalu mengharapkan sesuatu yang berbeda. Istri tambah sayang, tidak mungkin. Kalau saya ingat satu lelucon di dalam Facebook, dikatakan ada seorang pasangan datang ketemu dokter dan tanya kepada dokter, konsultasi ke dokter kandungan. Dok, saya kok tidak hamil-hamil, katanya. Ke istrinya tanya kepada dokter. Terus dokternya tanya kepada pasangan itu, memangnya hubungan selama ini bagaimana hubungannya? Oh, kita selalu berhubungan terus, dok, dengan WA, dengan Facebook dan Twitter. Ya jelas nggak bisa hamil. Itu kelihatan lucu, tetapi sebenarnya begitulah. Kadang-kadang hubungan kita dengan Tuhan tidak begitu baik, tidak begitu intim, tidak begitu lama waktunya. Lalu kita mengharapkan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan kadang-kadang ada orang yang ingin potong jalur. Begitu hubungan dia dengan Tuhan hanya mau yang singkat. Singkat itu apa ya? Kalau pas kepepet doanya, cepat-cepat Tuhan tolong. Jangan, saudara. Lebih baik saudara tidak usah ditolong Tuhan daripada hanya perlu Tuhan pada waktu terdesak. Jangan. Sekarang harus lebih bergaul dengan Tuhan, walaupun keadaan apa saja. Sehat tidak sehat, tetap bergaul dengan Tuhan. Kalau kita seperti itu, tidak ada dicatat oleh Alkitab Henok mengalami kesulitan. Tidak ada. Orang yang bergaul dengan Tuhan, segala kesulitannya juga Tuhan tahu. Karena sudah bergaul dengan Tuhan, bebannya bersama-sama. Dia sudah menjadi satu bagian dengan Tuhan. Tidak diceritakan bahwa Henok sakit-sakitan. Kuncinya saya dan saudara kalau mau bergaul dengan Tuhan, kita akan bisa mengalami kekuatan Tuhan senantiasa. Jangan waktu tidak habis Tuhan. Itulah sebabnya sangat susah kita. Sangat sulit. Tapi kalau waktu kita habiskan untuk Tuhan, Tuhan juga habiskan segala berkatnya untuk kita. Pasti. Maunya doanya cepat. Maunya kalau sakit hari ini sembuh hari ini. Kalau kurang uang hari ini harus ada uang. Gimana kalau pergaulannya tidak baik dengan Tuhan? Tuhan penentu. Kalau kita hubungannya baik dengan Tuhan, segala-galanya Tuhan bisa sediakan. Tepat pada waktunya dan menguatkan kita dan memulihkan saya dan saudara. Karena itu tadi saya bilang, poin yang pertama saudara harus ingat. Orang yang bisa hidup bergaul dengan Tuhan, orang itu pasti berbeda dengan orang yang lain. Sejarah hidupnya, kekuatan hidupnya, berkat hidupnya juga pasti berbeda. Semua berbeda. Tidak usah disangsikan. Yang kedua, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan juga lebih banyak waktunya dia untuk Tuhan. Bukan waktu terdesak baru berdoa. Bukan waktu terdesak baru cari Tuhan. Bukan. Setiap waktu berkomunikasi dengan Tuhan, dalam susah maupun senang, dalam segala keadaan, bergaul terus menikmati Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan dalam firman ini, bahwa orang yang bergaul, hidup bergaul dengan Tuhan, hasilnya akan terjadi. Apa yang terjadi dengan Henok kalau kita lihat hasil dari pergaulan dia? Jadi Henok mencapai umur 365 tahun.
Ayat 24 terakhir. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Semua diangkat oleh Tuhan. Dan hasilnya apa? Diangkat oleh Tuhan. Bukan diangkat oleh bos. Diangkat oleh bos bisa diturunkan lagi, saudara. Diangkat derajatnya oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang angkat, dia Tuhan yang naikkan. Tidak ada yang naikkan dia sampai ke sorga. Itulah yang dimaksud dengan diangkat oleh Tuhan. Membawa kita kepada kekekalan, membawa kepada kesempurnaan, membawa kepada kemenangan. Berapa banyak saudara hidup bergaul dengan Tuhan, akan ada hasilnya. Tidak usah minta berkat, tidak usah minta kesembuhan, semua akan terjadi. Karena saudara dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, semua kekuatan Tuhan akan terjadi. Dan itulah yang sebenarnya cara hidup sebagai orang percaya. Terus bergaul karib dengan Tuhan. Nanti saya baca dua ayat lagi. Satu ayat lagi dikatakan di sini, dia bergaul dengan Tuhan di dalam segala keadaan. Mungkin juga Henok bergaul, ada masa sulit juga, sukar juga, tapi terus bergaul. Dan akhirnya dia diangkat. Saudara yang bergaul dengan Tuhan, jangan takut. Apapun sakitmu, apapun keadaanmu, kalau engkau terus bergaul dengan Tuhan, panggil Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan angkat kehidupanmu menjadi yang teratas, menjadi yang terbaik, menjadi karena dia adalah kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tidak gampang orang hidup bergaul dengan Tuhan. Karena setan juga mengganggu dan membawa segala tawaran untuk kita tidak bergaul dengan Tuhan. Tapi syukur kita punya Tuhan yang siap. Ketika kita selalu ingin berdatang kepada Tuhan, Tuhan juga siap datang kepada saya dan saudara. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hasilnya akan ada. Di dalam Ibrani dikatakan, Ibrani 11 ayat 5, nanti saudara baca kemudian saja di rumah, saya bacakan singkat. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Inilah hasilnya. Kalau orang terus bergaul dengan Tuhan, dia akan mengalami berkenan kepada Allah. Saudara, kalau berkenan di hadapan Allah, maka segala berkat kekuatan Tuhan itu akan terjadi. Hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan siapapun di dunia ini. Karena semua kita di hadapan siapapun kita bisa tipu-tipu, kita bisa main sandiwara. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, tidak bisa ada sandiwara di sana. Tuhan tahu semua. Itu orang yang bergaul dengan Tuhan, Tuhan berkenan, siap menolong, memberkati, menguatkan, itu sudah pasti. Karena dia berkenan kepada Allah. Berkenan di hati Tuhan. Berkenan Tuhan mengasihinya. Berkenan Tuhan menolongnya. Berkenan Tuhan memberkatinya. Kata berkenan itu artinya sudah siap menerima yang terbaik. Kalau kita berkenan di hadapan presiden, ya dikasih rumah, kasih apa saja yang presiden mau. Saudara lihat di sini. Makanya Henok termasuk dalam tokoh iman. Kenapa? Dia mewakili dari perjanjian lama dengan Habel. Karena mereka punya iman yang luar biasa. Percaya bergaul dengan Tuhan 300 tahun. Sampai akhir hidupnya. Kan 65 tahun hidup mungkin tanpa Tuhan. Tapi setelah
setelah bersama dengan Tuhan, mengenal Tuhan, hidupnya terus bergaul sampai mati. Tapi Henokh tidak mati, kan, sampai akhir dia diangkat. Berapa banyak saya dan saudara bisa bangun hidup hubungan seperti itu dan berkenan kepada Allah. Nanti baca lagi Yudas 14. Yudas hanya satu pasal. Karena itu saya percaya biarlah kita semua bisa dikuatkan oleh kebenaran firman malam hari ini. Hiduplah bergaul dengan Allah senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba begitu bersyukur, bersukacita karena hari ini Engkau menegur kami semua untuk hidup bergaul dengan Engkau lebih penting daripada hidup bergaul dengan dunia ini dengan segala keadaan. Tapi mari kami mau hidup membangun hidup yang bergaul dengan Tuhan senantiasa. Akhirnya melahirkan hidup kami yang berbeda dengan orang kebanyakan di dunia ini. Melahirkan hidup kami yang lebih banyak waktu kami untuk Tuhan. Dan lebih lagi kami bisa berkenan kepada Tuhan dan diangkat oleh Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu dari apa yang dicatat di dalam Kejadian 5 ini, ayat 21 sampai 24, tentang seorang pribadi yang namanya Henokh, menceritakan bagaimana kehidupan dia berbeda dengan kebanyakan orang pada zamannya. Terima kasih Tuhan akan campur tangan bagi setiap pendengar juga malam hari ini, supaya mereka memutuskan hati hidup bergaul dengan Tuhan. Dan ketika bergaul dengan Tuhan, semua Tuhan akan berkenan memberkati, menguatkan, memelihara hidup saya dan saudara. Terima kasih. Jadilah kekuatan Kristus. Kalau ada yang mendengar renungan ini juga yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Dan ajar bergaul dengan Tuhan. Biarlah berkat kekuatan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang memberkati kami semua. Amin. Sampai jumpa besok dalam Berita Hidup Baru. Setiap malam jam 10. Tuhan Yesus memberkati. Salam.